Kalau orang bermedsos sekarang ya, konon katanya, itu kan di medsos itu ada istilahnya apa? Influencer ya. Influencer itu yang karena itu dari dua ayat ini Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil beberapa hal ya. Pertama, mari kita amalkan apa yang Allah taala sampaikan di dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Jadi Allah mengatakan jangan mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Dengan kata lain, kalau masih menduga-duga jangan diikuti. Apalagi masih berhayal-hayal. Apalagi mengikuti semata-mata karena orang melakukan kita ikut. Yang Allah berikan izin kita untuk mengikuti sesuatu ilmun. Kalau kita punya ilmu, pengetahuan. Apa nama al-ilmu? Al-ilmu itu kan sesuatu yang yutabiqul waqi', sesuatu yang memang sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau masih persangkaan ya, kalau ilmu sesuatu yang yutabiqul waqi', al-i'tiqad al-jazim, sesuatu yang kita yakini benar-benar berdasarkan dalil-dalil, alasan yang dapat diterima dan sesuai kenyataan. Kalau masih sekedar menduga, kalau sekedar ikut-ikutan, tinggalkan. Supaya jangan kita masuk di dalam dua ayat ini ya, kita ribut di depan Allah nanti. Kita ikut sesuatu, kita ikut seseorang, tidak tahu kita benar apa ndaknya. Hanya karena medsos, medsos rame, ikut. Hati-hati Pak, tidak ada medsos lagi di akhirat nanti. Tidak ada lagi. Tidak ada bungkus-bungkus itu. Tidak ada bungkus-bungkus itu. Karena itu yang pertama, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kalau mau ikut-ikutlah sesuatu yang kau yakini benar-benar dengan ilmu ya, sesuatu yang memang betul dengan alasannya jelas nyata. Kalau karena itu maka kita tidak seperti yang lain ya. Maka kita tidak banyak aktivitas kita katakanlah di dunia ya. Karena kita memang ingin melakukan sesuatu berdasarkan pengetahuan, tidak apa-apa. Yang diukur oleh Allah itu bukan banyak kerjaan kita di dunia, enggak, tapi kerjaan yang berdasarkan ilmu. Kan begitu. Ya. Maka ada ibaratkan bahwa syaitan itu lebih takut kepada tidurnya orang alim daripada sholatnya orang jahil. Karena kejahilan itu membuat segala sesuatu sangat rentan untuk rusak. Jadi kalau ada misalnya orang macam-macam aktivitasnya, tidak mesti kita ikuti. Ikuti apa yang kita tahu persis. Tidak apa-apa, kita tidak seaktif orang. Tapi semua yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ukuran dalam Islam itu bukanlah min haitsul kathrah wal kamiyah. Dalam Islam itu ukuran kebenaran dan kebaikan bukan pada banyak yang melakukannya atau banyak yang mengikutinya. Tidak. Dulu ketika Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan, Abu Jahal, pokoknya abu-abu itulah, nanya tentang baginda Rasul. Yang ditanya oleh orang Romawi itu dan disampaikan oleh Raja Romawi adalah, saya tidak peduli berapa banyak yang ikut dia,
tapi saya mau tahu apa yang dia ajarkan. Itu Raja Romawi yang pada waktu itu, dan dia memang bukanlah seorang yang muslim, tidak, tapi dia tahu ya, dari pengalamannya, pengalaman kepemimpinannya, bahwa kebaikan, kebenaran itu bukan diukur dari berapa banyak orang yang mengikuti atau melakukannya. Kalau dihitung itu, orang datang ke Mekah pada masa Rasulullah SAW lalu menggunakan ukuran sedikit atau banyaknya orang beriman di Mekah sebagai ukuran kebenaran, maka tidak mungkin akan ikut kepada baginda Rasul, karena yang ikut sama Nabi hanya sedikit sekali. Nah, mari kita biasakan ya, supaya kita tidak masuk pada dua ayat ini, untuk kita membangun kemengertian. Jadi betul-betul kita lihat esensi dari sesuatu itu. Jangan lihat banyak sedikitnya, kecewa nanti. Kan banyak sedikit itu juga bungkus saja di dunia ya. Hanya bungkus saja. Kalau orang bermedsos sekarang ya, konon katanya itu kan di medsos itu ada istilahnya apa? Influencer ya. Influencer itu yang apa? Yang istilahnya dianggap bukan, influencer itu yang bisa mempengaruhi, influence kan, muathir, yang memberi, yang diikutilah, katakan gitu. Nah, salah satu ukurannya di medsos itu adalah sebanyak apa followernya. Kalau dia semakin banyak followernya, maka dia kemudian bisa menjadi influencer. Lalu dia bisa buka akun medsosnya, saya menerima misalnya endorsement. Kalau Bapak punya produk, nanti saya masukkan di medsos saya, nanti bayar saya, kira-kira kayak begitu ya. Dan itu terus seperti bola salju. Artinya apa? Semakin banyak, maka orang semakin tertarik, nambah jadi followernya, terus semakin banyak ikut jadi follower. Nah, itulah yang dimanfaatkan untuk jual-jual produk. Nah, supaya banyak follower, ini katanya ya, saya dengar-dengar, ternyata itu bisa beli yang namanya follower itu, supaya kelihatan banyak follower gitu. Jadi beli follower berapa rupiah supaya banyak follower, nanti terus bisa menjadi pengiklan di situ ya. Semakin banyak follower semakin diikuti, apa yang diposting maka bisa jadi acuan. Kalau itu barang dibeli banyak-banyak oleh orang, kalau itu omongan diikuti omongan itu. Nah, ingat ayat ini. Kalau mau mengambil katakanlah teladan atau contoh, jangan lihat, wah ini followernya ratusan ribu, wah ini puluhan ribu, oh ini jutaan, jangan. Itu bungkus. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Bungkus itu akan hilang dan semuanya akan penyesalan. Dengan kata lain, bapak-bapak saudara, kalau mau bermedsos, lihat esensi. Apa-apa yang memang bisa mengajak kepada kebaikan. Kan kita ini makhluk Allah ya, yang memang hari demi hari kita itu harus terus belajar. Belajar hal-hal yang baik. Maka kalau mau bermedsos, mau membangun silaturahim, pastikan bahwa kita bisa dapat hal-hal yang baik. Hal yang baik yang pada saat yang sama tidak membuat diri kita jadi sombong. Kadang ada hal yang kelihatannya baik, tapi akhirnya membuat kita merasa bahwa diri kita saja yang benar. Itu kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya membawa mudarat untuk kita. Karena itu saya ajak kita semua bijak-bijak ya, di dalam kita bermedia sosial, di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita bermasyarakat. Ingat dua ayat ini, karena kita pasti berada di situ. Kita pasti berada di padang mahsyar itu. Pertanyaannya, apakah kita masuk ke dalam kelompok yang ada dalam dua ayat ini, yaitu orang yang di dunia diikuti lalu kemudian di akhirat minta-minta ampun sama Allah karena ternyata yang dia lakukan itu menyesatkan, membuat akidah, membuat orang melakukan maksiat, membuat orang memutuskan silaturahim dan seterusnya.
Atau kita termasuk orang yang mengikuti sesuatu yang karena kita terpesona, terpukau dengan sesuatu itu, kita tidak tahu dan tidak sadar bahwa ternyata sesuatu itu membawa kemudaratan untuk kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari itu, tapi menjadi bagian dari orang yang insya Allah mudah-mudahan kita kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal-amal yang baik, dalam keadaan yang baik, bersih, ya. Man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang jumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang suci dan bersih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya mujibas sailin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.